Halo Sobat Binusian semuanya, kali ini kita akan bahas materi yang ada di mata kuliah pengantar akuntansi, itu di chapter 1, pengantar akuntansi dan bisnis. Adapun materi hari ini bersumber dari buku Warren Riff dan Fish, Accounting dan edisi ke-21. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, kita harus tahu dulu mengenai tujuan pembelajaran yang ada pada sesi ini. Yang pertama, kita harus mampu untuk menggambarkan ciri dasar dari bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, menggambarkan peran akuntansi dalam bisnis. Kemudian yang ketiga, menggambarkan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, menggambarkan profesi akuntansi. Yang kelima, menjabarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan bagaimana praktiknya. Yang keenam, menetapkan persamaan akuntansi dan menentukan setiap unsur dari persamaan tersebut. Ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi bisnis dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Kedelapan, menggambarkan laporan keuangan dan bagaimana laporan tersebut saling berhubungan. Kesembilan, menggunakan rasio utang terhadap ekuitas. Oke, tipe-tipe bisnis dulu. Nah, untuk tipe-tipe bisnis, ini dibagi menjadi 3 tipe. Pertama, tipe bisnis perdagangan. Kemudian yang kedua, tipe bisnis manufaktur. Dan yang ketiga, tipe bisnis jasa. Bisnis perdagangan adalah contoh-contoh perusahaannya adalah seperti ada Walmart, ada Toys R Us, kemudian Circuit City, Lands' End, Amazon.com. Nah, ini perusahaan-perusahaan tersebut ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan terhadap produk-produk seperti misal Walmart ada barang dagangan umum, Toys R Us itu mainan, Lands' End itu adalah pakaian. Jadi perusahaan-perusahaan di sini mereka tidak memproduksi barang tetapi langsung melakukan penjualan barang tersebut. Itu tipe bisnis perdagangan. Yang kedua, bisnis manufaktur. Nah, bisnis manufaktur di sini itu ada beberapa contoh perusahaan. Contoh, ini ada General Motors. Nah, General Motors ini melakukan pembuatan alat-alat kendaraan seperti mobil, truk, van. Kemudian ada Intel ya, biasanya yang berkaitan dengan komputer nih. Nah, itu menghasilkan apa? Menghasilkan chip komputer. Kemudian ada perusahaan pesawat Boeing, itu menghasilkan pesawat terbang jet ya. Jadi ada proses produksi yang terjadi pada perusahaan bisnis manufaktur tersebut. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga itu ya bisnis jasa. Nah, kita ketahui bahwa bisnis jasa ini adalah perusahaan yang menghadirkan atau memberikan layanan ya. Produknya itu adalah layanan. Contoh nih, kita ketahui bahwa ada Disney. Disney apa yang dihasilkan adalah film-film untuk hiburan ya, hiburan. Kemudian ada Delta Airlines misalnya menghasilkan apa? Transportasi, ya. Ada Marriott Hotels menghasilkan penginapan dan lain-lain ya. Jadi secara umum tipe-tipe bisnis itu dibagi menjadi 3, yaitu bisnis perdagangan, bisnis manufaktur, dan bisnis jasa. Nah, tipe organisasi bisnis dulu. Kemudian, tipe organisasi bisnis adalah yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau proprietorship dimiliki oleh satu orang. Nah, tipe ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kita ulas dulu kelebihannya deh. Kelebihan yang pertama yaitu mudah mengorganisasikan. Kemudian yang kedua, biaya mengorganisasikan itu rendah. Ya, kemudian ada kekurangannya juga. Apa? Sumber keuangannya terbatas. Karena apa? Perusahaannya hanya dimiliki oleh satu orang. Kalau satu orang yang memiliki berarti sumber keuangannya terbatas. Kemudian kewajibannya tak terbatas. Artinya apa? Semua hutang ya perusahaan perseorangan adalah termasuk juga adalah hutang satu orang tersebut atau pemiliknya tadi. Jadi ya sumber keuangan terbatas, kewajiban tak terbatas. Tapi ada kelebihannya Pak apa? Mudah mengorganisasikan. Karena apa? Pemiliknya satu. Kemudian biaya mengorganisasikan rendah. Kenapa? Pegawainya satu orang tersebut, pemiliknya satu orang tersebut, kasirnya satu orang tersebut, semua di dia sendiri. Jadi mengorganisasikan biayanya rendah.
nggak perlu bayar karyawan atau belum perlu bayar karyawan lainnya, ya. Kemudian yang kedua, ada tipe organisasi bisnis. Nah, yang kedua ini adalah apa? Persekutuan atau partnership. Dimiliki oleh 2 orang atau lebih, ya. Tentu jenis seperti ini punya kelebihan dan kekurangan juga, sama seperti tipe yang pertama tadi. Kelebihannya adalah apa? Mempunyai sumber daya keuangan yang lebih dibandingkan perusahaan perseorangan. Kenapa? Karena sudah dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, keahlian manajerial bertambah. Kenapa? Dikelola oleh lebih dari 1 orang. Kemudian kekurangannya apa? Kewajiban tak terbatas. Sama dengan perusahaan sebelumnya tadi ya, tipe sebelumnya. Kenapa? Hutang perusahaan ya atau hutang persekutuan ini juga masuk kategori hutang si pemilik. Dalam hal ini adalah Joe Martis. Nah, berikutnya ada tipe organisasi bisnis yaitu korporasi atau corporation. Merupakan entitas hukum yang terpisah berdasarkan undang-undang. Nah, kelebihan dari tipe ini adalah kemampuan sumber dana yang lebih besar dengan cara menerbitkan saham. Jadi misalnya, jika perusahaan ini membutuhkan dana tambahan, mereka bisa menerbitkan saham baru. Ketika sahamnya laku terjual, maka perusahaan mendapatkan dana segar untuk keperluan perusahaan tersebut. Yang kedua, kekurangannya apa? Terkena pajak 2 kali atau double taxation. Ya. Nah, kita bicara berikutnya mengenai strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan seperangkat rencana dan tindakan yang terintegrasi yang disusun untuk membuat bisnis perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan pesaingnya dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Ya, itu kenapa pentingnya strategi bisnis tadi? Ya, kita harus punya rencana, tindakan yang terintegrasi yang disusun untuk membuat bisnis tadi punya keunggulan dibandingkan pesaingnya. Nah, berikutnya ada strategi low cost strategy. Nah, pada strategi biaya rendah atau low cost strategy di sini, perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa dengan kualitas yang masih dapat diterima pada biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Contohnya di sini ada Walmart, contohnya ada Southwest Airlines. Kemudian yang kedua, pada strategi diferensiasi, perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa yang mempunyai ciri khas yang unik sehingga membuat pelanggan mau membayar dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya apa di sini? Ada brand Mytek, kemudian ada brand Tommy Hilfiger. Oke, dari saya untuk kali ini terima kasih dan semangat.